変身。Selamat tahun baru 2026 guys. Dan ini adalah video pertama di channelku di tahun 2026 ini. Langsung kita bahas Zetsu yang sudah memulai saga keduanya sejak episode ini. Dan ada highlight besarnya juga yang udah kita tunggu nih sejak tahun lalu, yaitu debut dari Kamen Rider Nox. Sebelum debut, Ana udah bahas sangat lengkap preview episode kali ini. Bahas Ken Terebiku Nox, bahas Nox drivernya, dan banyak lagi yang juga jadi video penutup di tahun 2025 kemarin. So, sudah siap guys? Langsung aja kita bahas. Ini dia, Kamen Rider Z episode 16. Jangan lupakan deskripsi dari awal Zetsu itu tayang ya. Kalau Baku itu fansnya Nemu sedari dulu, fans akut. Makanya untuk menyambut tahun baru, Baku itu datang ke acara panggungnya Nemu bersama dengan fans-fans Nemu yang lain. Bahkan saking ngidolnya si Baku, kita itu diperlihatkan dengan dia yang ngidol plus dia juga tercatat sebagai fans Nemu sejak Nemu itu debut. Bahkan Baku tercatat sebagai fans dengan identitas kartu nomor 7 sesuai dengan nomor agentnya ya. Tapi masalahnya di sini, Nemu yang mau tampil malah diculik di belakang panggung oleh seekor nightmare bernama Wolf Nightmare. Tambahan info ya, bagian ini tuh jelas-jelas referensi dari dongeng terkenal, yaitu gadis berkerudung merah yang diculik sama serigala. Kelihatan banget kan dari outfitnya Nemunya juga yang pakai kerudung merah ya. Dan tema monster atau nightmare-nya kali ini adalah serigala. Kan Nemu itu ada di ruangan wardrobe gitu ya, dan dia itu lagi sama emak-emak gitulah. Pas Nemunya ngebalik, cuman ada si Wolf Nightmare-nya. Si emak-emak ini agak mencurigakan sih, tapi kan case-nya kalau di Zetsu itu bukan manusia yang berubah jadi nightmare kan. Nah, acaranya di sini terhambat, membuat Baku itu harus beraksi mencari si Nemu. Ketemu si Wolf Nightmare-nya yang di parkiran basement gitu, tapi ketika ditanya Nemunya di mana, ya Nightmare ini tuh ya pura-pura bego dan pura-pura tidak tahu. Visual itu berlanjut di mana Nemu itu ya terlihat disekap ya dengan banyak rantai di sebuah ruangan berwarna merah. Nanti dijelaskan ya ini tuh di mana. Nemu yang diculik ini jadi judul misi kali ini, yaitu Track the Missing. Pas Ana bahas preview, Ana ada dugaan cerita soal Nemu yang diculik ini tuh nggak akan masuk ke plot besarnya si Zetsu. Ya jadi cuman kayak kasus biasa aja yang harus diselesaikan sama si Baku. Ternyata nyambung ke plot besar dan cerita utama Nemu sendiri. Makanya ini tuh udah tahun baru, isi episodenya ya tetap daging semua ini ya. Di tengah mengejar Wolf Nightmare yang kabur dengan motornya, Baku itu bertemu dengan Komandan Zero. Zero itu yang mengecam Baku dan mengklaim kalau Baku itu telah mengkhianati organisasi Kode atas tindakannya yang dinilai egois dan membiarkan Nox kabur. Buat Kode yang berlawanan sama Nox ya, ini terbilang ya cukup fatal memang. Karena bantuan Baku bisa dibilang, Nox kan akhirnya itu bisa jadi keluar dari dunia mimpi dan bahkan jadi dapat kekuatan baru untuk menjadi Kamen Rider Nox. Baku tentu yang nggak diam aja dan juga ya tetap membela diri ya. Dia itu nerusin yang kemarin, nanya soal kejamnya organisasi Kode yang cuman jadiin para agent itu alat menyelesaikan misi aja. Nah, apa nih yang disembunyiin sama si Kode? Zero itu cuman bilang kalau itu adalah rahasia yang tidak bisa dibocorkan. Hanya untuk para agent yang benar-benar dapat dipercaya aja. Makanya ya pas bahas poster saga baru kemarin, Ane kan bilang ya ada 3 agent tuh dengan nomor 3, 5, dan 6 dan itu kemungkinan itu ya Kacung atau agent setianya Kode yang tahu dengan konspirasi Kode tapi ya tetap bekerja dengan kejam di bawah si Kode. Mereka ya bodoh amat gitu. Yang mulai kecium ya bau bangkainya kayak gini bisa dibilang, bahkan tahu banyak seperti kayak si Nox dan Baku juga yang udah merasakan kayak ada sesuatu yang nggak beres, ya bakalan dimusnahin sama agent-agent itu, si 3, 5, dan 6 itu ya. Ya kita lihat aja lah bener apa enggak ya kayak begitu ya. Ini tuh simple prediction aja guys ya. Dan ada kemungkinan yang masih terjadinya itu ya di arc kedua atau di saga keduanya ini. Baku nggak terganggu gimana banget sih soal ini ya, dimana dia itu fokusnya ya menyelesaikan misi dan nyelamatin Nemu itu untuk sekarang. Padahal Kode sebagai yang punya rider system yang dipakai para agent-agentnya, sebagai contoh Baku yang pakai Zetsu driver sekarang, bisa aja nyegel si authorize-nya itu atau nyita sebagai sanksi. Anda lihat udah Kenny ya, Bakunya ya masih dibiarin aja gitu ya. Tentu ya biar plotnya ya tetap jalan. Bakunya ya tetap bisa jadi Kamen Rider. Makanya Baku juga masih bisa cuek lah. Ya udah gua nggak butuh bantuan lu lagi. Lain cerita gitu ya kalau drivernya diambil gimana. Padahal udah disebutkan juga ya di akhir episode ini kalau driver itu adalah license untuk para agent.
Tapi pencarian Baku terhenti dulu sementara ya, karena dia itu terbangun di dunia nyata. Dan sudah mendapati Minami, Pak Fujimi, dan juga Mbak Nagumo lagi nongki santuy sambil ngeteh di Zetsu Room. Karena Minami udah tahu soal kerjaan Baku di akhir saga kemarin ya, dan udah ke Zetsu Room juga kemarin dan ketemu Komandan Zero. Jadi soal ini nggak terlalu mengagetkan lah ya. Bahkan di saga kedua ini, Anda melihat peran Minami akan semakin banyak dan juga semakin sentral. Dan di sini ada momen maaf-maafan juga antara Fujimi dan juga Baku ya. Fujimi sebenarnya masih agak gengsi gitu untuk minta maaf ke Baku. Cuman karena dipaksa sama Mbak Nagumo, makanya soal maaf-maafan ini tuh ya benar-benar terjadi. Ya udahlah, udah akur lagi ya. Berarti divisi kasus aneh di dunia nyata dengan Baku di dalamnya, dan sekarang Minami juga yang bisa dibilang ya udah join tapi secara nggak resmi mulai beroperasi kembali. Sudah semakin rame lah di sini. Minami yang juga punya kerjaan ya sebagai karyawan agensi, banyak interaksi juga kan sama orang lain, ya harus tutup mulut rapet-rapet lah untuk setiap pembahasan kasus atau black case dari si divisi kasus aneh ini ya. Takut bocor. Jadi harus tutup mulut rapat-rapat sekali lagi. Mengenai kasus Baku dan juga pengejarannya terhadap Wolf Nightmare ya, di dunia nyata terjadi fenomena yang cukup aneh, yaitu sebuah sepeda motor yang kebut-kebutan sendiri tanpa pengendara di malam hari. Udah kayak belalang tempur aja ya, jalan sendiri, Pak. Dari yang Anda tangkap, berarti motor yang dikendarai sama Wolf Nightmare itu ada di dunia nyata dong ya. Nah, akhirnya Baku dan Minami pergi ke rumah sakit tempat Nemu itu dirawat ketika koma sehabis kecelakaan. Dan waktu itu juga Nemu itu kan menghilang di rumah sakit ini ya. Dan sekarang rumah sakitnya itu dikunjungi sama Baku dan juga Minami yang sekalian menyamar juga. Jadi detail kecil, Baku tahu soal ini tentu karena andilnya Minami. Minami kan kerjanya itu ya di agensi ya, dan bisa ngobrol sama Pak Bijogi juga. Jadi Pak Bijogi kalau kalian lupa, dia itu ya bos agensinya si Nemu ya, yang kayak jadi ngasih tahu ya, dan jadi tahu juga sama lokasi rumah sakit ini. Ini juga tambahan guys ya, di mana proses pencarian clue di dunia nyata oleh Baku nggak dikerjakan seorang diri aja sekarang. Tapi sekarang ditemani sama adiknya sendiri juga nih. Ana harap ini bukan cuma soal bikin makin ramai aja ya, oh iya ada Minami nemenin Baku. Tapi Minami bisa tetap jadi support terutama dari segi mental buat si Baku. Dari kemarin di saga ke-1, walaupun nggak terlalu banyak, Minami top banget tuh ya. Mereka itu ya masih memperhatikan detail soal hilangnya Nemu yang cuma beberapa orang aja di sini yang tahu, karena benar-benar dirahasiakan berhubung Nemu itu ya artis besar. Jadi orang-orang yang tahu ya cuman sebatas kayak staff-staff rumah sakit aja, beberapa orang doang, dan juga tentunya si agensinya ya. Di sini Baku terkejut karena bertemu dengan seorang suster cantik, di mana sebelumnya si suster ini tuh bertemu di mimpi yang dikunjungi Baku dan jadi salah satu fans yang nonton si Nemu itu mau manggung. Ketika Baku memperkenalkan diri, si suster ini juga langsung tahu, yang berarti terjawab sudah kalau si suster ini adalah pemilik mimpinya. Diceritakan ya, ketika Nemu hilang, suster satu ini yang jadi salah satu suster yang ngerawat si Nemu. Berarti dia juga nih yang jadi salah satu orang yang tahu kalau Nemu itu lagi hilang nih keberadaannya ya. Suster ini yang masih menyesal sampai sekarang, dan bahkan di tengah kebingungannya ini, dia juga disuruh tutup mulut sama agensinya si Nemu. Makanya dia itu mimpinya ya Nemu. Karena masih kepikiran, bahkan sampai sekarang guys. Kalau ada yang sedikit bingung, coba kita kembali lagi ke kasus-kasus Baku sebelumnya. Dimana biasanya hal-hal itu terjadi karena keinginan gelap sang pemilik mimpi. Wolf Nightmare berarti tercipta dari mimpi buruk si suster ini. Mungkin ada penyalahgunaan ya, di mana di sini si suster ya tentu berharap si Nemu itu ya kembali. Makanya di sini Wolf Nightmare berulahnya itu dengan cara menculik si Nemu. Ini sama kayak case-nya si Pak Sanoh, di mana dia kan ingin meneruskan generasi restorannya itu kan, tapi disalahgunakan sama si Nightmare-nya dengan cara meracuni para bawahan-bawahannya. Kayak begitulah kira-kira ya. Nah, atau jangan-jangan ada plot twist nih. Ini karena keinginan gelap sang pemilik mimpinya. Sama kayak Fujimi lah, mau ngebom si kantor polisi kan. Nah, kira-kira kayak begitu. By the way, si suster cantik ini diperankan sama seorang aktris bernama Mio Yuki. Langsung silakan search sendiri aja, googling sendiri aja kalau mau follow-follow medsosnya ya. Ya emang cakep sih dia ya. Fujimi juga membantu Baku dengan memberitahu lokasi si motor yang berkeliaran tanpa pengendara itu ada di mana. Lewat petunjuk ini, Baku harusnya ya bisa nemuin lokasi si Wolf Nightmare itu ada di mana di dunia mimpi. Anu suka bagian ini karena scene-nya itu dibikin menjadi banyak panel ya. Jadi kayak komik lah dengan 3 karakter yang berbeda. Jadi bikin feel-nya lebih kayak film-film detektif gitu ya. Baku langsung tidur lagi untuk melanjutkan misinya di dunia mimpi. Ya Zero masih ngambek kayak cewek PMS ke Baku. Cuman inilah bagian yang membuat mereka itu ya bisa kerja sama lagi untuk menyelesaikan misi saat ini. Coba kita bahas ya. Menurut kalian bagian ini maksa nggak nih? Baku awalnya cuma ngasih tahu kalau dia itu ya tetap akan berusaha percaya dengan pekerjaan dia sebagai agent. Karena memang itu dia yang dia impikan sejak kecil.
Memang dia kan ngefans banget gitu ya sama yang namanya agent ya. Dan soal konsekuensi atas tindakan dia kemarin, dia itu siap bertanggung jawab katanya. Ada janji juga yang dibuat sama Zero sama Baku di sini ya. Andai kata misi ini tuh berhasil, Zero itu mau ngasih tahu Baku soal rahasia organisasi kode. Tapi perjanjian ini tuh dijalankan kalau Zero ya percaya dulu sama si Baku. Harus percaya dulu nih sama si Bakunya ya, si Zeronya. Tanda Zero percaya sama Baku ya diperlihatkan dengan Zetsu phone Baku yang dikembalikan ke Baku. Udah begitu aja ya. Di bagian percakapan ini ya Zeronya itu ya ngomong Jepang, nggak full English. Padahal kan Bakunya ini udah versi dunia mimpi atau versi agent ya. Dan soal pendalaman di percakapannya memang nggak terlalu dapat gimana ya menurut Ana ya. Berasa ada kebingungan gitu gimana caranya bikin si Baku sama Zero itu akur dalam waktu singkat biar nanti Zetsu itu ya bisa beraksi pakai motor lawan si Wolf Nightmare. Ya cuman nggak buruk-buruk amat gimana sih ya. Dan bertemulah Baku itu dengan Wolf Nightmare ya. Jadi ya berubah jadi Kamen Rider di posisi masih naik motornya kayak di episode 2. Episode 2, episode 3 ya. Episode 2 deh ya. Dan ini dia yang jadi salah satu bagian terbaik di episode ini. Bukan fight tapi kejar-kejaran pakai motor. Nggak ada bacot-bacotan ya, dimana selama beberapa menit ke depan kita itu disajikan sama aksi memotoran aja gitu antara si Zetsu dan juga si Wolf Nightmare. Bagian ini tentu bikin Ana inget lagi sama salah satu episode Kamen Rider Kuga, tepatnya Kuga episode 32. Wah, terbaik itu gila banget memotorannya ya, sampai ke tebing-tebing, Mbak. Memang Zetsu ya nggak sekeren Kuga waktu itu pas bagian motor ini kalau misalkan kita mau bandingkan ya. Tapi nggak ada salahnya kita appreciate karena screen time-nya juga lumayan banyak di sini dan berasa sangat jarang juga kan rider-rider Reiwa tuh kayak begini, Pak. Udah tahu kan bikin scene memotoran kayak gini tuh perizinannya ya makin susah kan makin kesini. Bagian terakhir kejar-kejaran motor ditutup dengan Zetsu yang berhasil menghindari serangan Wolf Nightmare dan langsung menembakkan Inazuma Blaster sampai Wolf Nightmare ini tuh terpongkeng. Ini juga jadi bagian yang Ana kurang srek pas bahas preview kemarin ya. Zetsu masih dengan foam Physicam Impact tapi bisa pakai Inazuma Blaster. Berasa senjatanya tuh jadi kurang eksklusif gitu ya, padahal dibikin bisa dipakai ketika pakai foam Inazuma Plasma aja napa ya. Di sini terungkap setelah Wolf Nightmare itu terpojok kalau si Nemu itu diculik dan sedang disekap di dalam Wolf Nightmare-nya sendiri. Jadi ini memang ada kayak magis-magisnya nih ya, dan kalau Anda lihat lokasi pintu hatinya juga ada di dalam Wolf Nightmare-nya. Berarti harus hati-hati nih ngalahinnya. Jadi nggak bisa asal dikalahin, kalau nggak ya bisa meledak bareng gitu ya. Mungkin bisa pakai foam Paradigm Wonder Bakunya, jadi nanti biar kayak Ant-Man masuk ke tubuh Nightmare juga dan pas jadi kecil. Tapi ini kan penerapannya kalau Anda lihat ya, di dalam perut lebih kayak ke magis gitu ya. Ya tapi nggak tahu lah, kita lihat aja nanti ya eksekusinya gimana ya. Nah di sini Baku dan Komandan Zero diganggu oleh Nox yang muncul dan masih memakai wujud Nox Knight. Nah jadi sebelumnya ya, Nox di kediaman The Lady itu dikasih Capsem baru, yaitu Shadow Capsem yang merupakan Enhanced Capsem atau Capsem jenis baru untuk dia pakai dan menjadi Kamen Rider Nox. Proses terciptanya benar-benar sesuai sama yang Anda prediksikan pas bahas preview kemarin. Jadi The Lady itu ngambil belang Capsem, terus ada kupu-kupu ungu yang terbang ke arah Capsemnya, hingga lalu belang Capsemnya itu berubah jadi Shadow Capsem. Nambahin lagi ya, ada kemungkinan kupu-kupu ungu ini adalah kupu-kupu yang sebelumnya keluar dari badannya si Odaka Kensei akan Nox di dunia nyata ketika Shadow Nightmare itu dikalahkan sama Baku. Enhanced Capsem, jadi masih ada unsur dan kandungan Nightmare-nya nih yang sudah dikalahin sebelumnya. Jadi ya Shadow Nightmare menjadi Shadow Capsem, begitulah ya simpelnya ya. Kata-kata The Lady juga di sini sama banget kayak Nox pas awal-awal muncul di cerita Zetsu. Mari wujudkan mimpi buruk ini. Terus ya udah, The Lady cuma ngambil vas yang ada tanamannya terus dipecahin sama dia. Jadi sengaja dijatuhin gitulah. Nah, ini untuk bikin agak creepy aja suasananya dan juga scene-nya ya. Kembali ke pertarungan antara Nox Knight dan juga Komandan Zero. Hasilnya ya cukup scripted, di mana Nox Knight itu ya dikalahkan dan bahkan Night Invoker-nya berhasil diambil sama Komandan Zero. Nah, jangan-jangan nanti ya ini belt-nya bakal dibawa sama Komandan Zero ke organisasi kode atau ke petinggi-petingginya. Terus dijadiin bahan untuk ngebuat belt baru untuk 3 agen baru yang muncul nanti. Terutama yang di poster Saga baru kemarin ya. Soalnya secara bentuk 3 agen baru di poster Saga baru kemarin itu mirip Nox Knight semua. Makanya prediksi ini muncul ya kalau dari Ana ya. Nox kalah tapi di sini dia itu memakai belt baru, yaitu Nox Driver yang dia pasangkan di dada.
Zero cukup kaget karena Nox Driver ini adalah belt yang tidak pernah dikembangkan sama Kode. Dan juga berarti dia itu tidak pernah lihat sama sekali. Dan inilah dia Henshin dan juga debut dari Kamen Rider Nox ya. Drivernya kemarin udah Ana jelasin lengkap ya, sistematis berserta gimmicknya juga. Bahkan variasi formnya yang nanti bakalan muncul setelah ini seperti kayak ada Gun sama Wolf, udah Ana jelasin juga ya. Nah, karena basic formnya ada nama Shadow-nya, makanya di sequence perubahannya terlihat ada bayangan yang menyelimuti Nox ketika dia itu berubah ya. Ya bayangan, sesuai namanya. Nah, ada yang tahu nggak pengisi suara Nox Drivernya siapa ya? Katanya yang ngisi suara beltnya itu Hiroshi Kamiya ya. Ya maaf lah kalau Ana salah ya. Soalnya belum ada info lebih lanjut nih. Dari ability-nya yang paling basic, Kamen Rider Nox dapat memunculkan pedang bayangan yang dimunculkan lewat bayangannya di tanah terlebih dahulu. Dan yang kedua, dia itu bisa munculin bayangan yang bakalan nyerang lawannya secara otomatis. Agak mirip Shikamaru tapi ini bayangannya kayak berbentuk dan nyerang-nyerang si lawannya gitu ya. Sampai kelempar-lempar itu si Komandan Zero. Zero ngasih peringatan juga ke Nox ya, kalau menggunakan kekuatan semacam itu, kemungkinan besar akan membunuhnya. Tapi Nox nggak peduli, plus merasa kecewa kenapa baru ngomongnya sekarang ya. Kenapa pas dia itu jadi agent nggak diomongin gitu soal ini ya. Karena ya dulu dia itu ya cuman agent yang sama dengan cuman alat atau pion doang ya. Jadi ingat guys, keberhasilan misi itu yang utama dan agent itu cuman alat. Dan untuk penghabisannya, Nox itu mengganti Capsem-nya dengan Erase Capsem yang masih ada ya. Dan mengeluarkan finishing bernama Erase Delete. Sementara Komandan Zero pakai booster Capsem dan membuat seluruh tubuhnya itu yang mengeluarkan api untuk diadu dengan finishingnya si Nox ini. Tapi ya hasilnya Nox itu yang menang guys. Pukulannya kena telak di bagian dadanya Komandan Zero. Dan Nox juga kayak berhasil ngambil kayak unit inti lah atau core-nya si Zero di sini ya. Dan Zero itu ambruk, jatuh ke bawah dan akhirnya meledak. Kalau kalian ingat ya, tubuh asli Zero sebenarnya kan ada di suatu tempat. Jadi dia itu ya sebenarnya sosok manusia gitu ya. Apalagi yang di episode 1 kan yang diliatin ya, yang ngasih belt ke Baku. Jadi dia itu ya beraksi dan berkomunikasi itu ya pakai motornya ini. Jadi menurut Ana belum mati gimana banget sih. Di episode berikutnya ya, semoga dijelasin tujuan utama Nox juga ngambil core utama dari motornya Zero ini. Mungkin ini adalah si intinya gitu ya, yang bikin dia itu ya bisa berkomunikasi jarak jauh. Nah, jadi nanti dibawa ke si The Lady, sehingga The Lady itu ya bisa berkomunikasi juga atau ngobrol sama si Komandan Zero lewat si intinya atau si core-nya ini ya. Entah nanti obrolannya ya tebar ancaman lah apa gimana ya, nanti kita tunggu aja. Baru juga tayang lagi setelah tahun baru, Zetsu ya langsung panas aja nih ya. Next episode, Baku dengan Zetsu Inazuma Plasmanya bakalan langsung melawan Kamen Rider Nox. Kita lihat power scaling-nya gimana ya, semoga jadi pertarungan yang seru juga. Memang episode Zetsu kali ini tuh lebih banyak ngomongnya ya daripada aksinya ya. Loh, bukannya pada pengennya kayak begitu? Pengennya kayak Heisei katanya. Kedalaman ceritanya itu benar-benar dikorek dan gelutnya itu ya sebagai pelengkap aja dalam tanda kutip. Ana banyak lihat pada komplain di fandom, Zetsu ini series ngantuk banyak ngomongnya. Lah, katanya pada pengennya kayak begitu, Pak. Nah, ini udah dibuktikan dengan kedalaman kasusnya yang benar-benar dikorek sedalam mungkin. Ana sih ya sangat menikmati ya, apalagi udah ngebahas ya berasa dapat insight lebih juga, dimana Ana udah cerita soal ini pas video bahas-bahas terakhir kemarin. Jadi faktor-faktor yang bikin Ana itu lagi tergila-gila banget nih sama Zetsu tahun ini. Mantap. Jadi kita tunggu ya episode 17 pertarungan Nox melawan Baku lagi. Semoga jadi pertarungan yang cukup ikonik. Kita lihat power scalingnya gimana dan apakah Zetsu Inazuma Plasma udah bakalan kewalahan. Bahkan Plasma Booster juga udah kewalahan kalau nanti misalkan dipakai. Kita tunggu aja. Apalagi Plasma Booster kan masih dikit banget ya screen time-nya ya. Kemarin kan cuma dipakai Rider Kick doang ya. Ya semoga dalam waktu dekat ya masih bisa keluar ya. Apalagi dengan variasi-variasinya. Kayak misalkan Physicam Impact dipakein lagi juga dengan Booster Capsem. Itu kan sebenarnya bisa guys. Tertulis di Terebikun ya. Ya udah guys, semoga tahun ini ya menjadi tahun yang sukses untuk kita semua ya diberikan kesehatan dan juga tentunya Ana punya banyak goals dan juga beberapa project juga terutama di channel utama ini. Kalian doakan aja semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik, lancar, aman, sentosa semuanya. Kalian tunggu aja gebrakan-gebrakannya di tahun ini. Pastinya ya tetap support. Terima kasih banyak yang selalu setia ya dari tahun ke tahun. Berarti ini udah masuk tahun keberapa nih Ana nge-YouTube? Ya coba kalian komentar aja lah. Thank you semuanya guys ya. Komentar di bawah. Kita diskusi dulu soal episode kali ini. Bye-bye guys.